Nah itu salah satu yang dicari orang kan, kadang mau lagu beat, ruangannya penuh sama bass gitu. Nah ini bisa dengan ukuran box yang relatif kecil, 18 liter. Bonus ini karbon. Karbon ini solid. Kalau kita ketok sama ini, beda sekali. Halo guys, balik lagi ke channel YouTube Dynamic Auto Sound. Saya Suryadi dan kali ini kita ada tamu kedatangan dengan Pak Andre dari pemegang merek Crescendo. Nah, kali ini kita akan membahas subwoofer ya, produk terbaru dari Crescendo. Jadi selama ini kan sudah cukup lama ya produk Crescendo, belum ganti model. Nah, kali ini untuk subwoofernya yang model baru di tahun-tahun 2022 ya. Iya. Nah, ini Crescendo subwoofer serinya Revo 110. Betul. Dan satu lagi ini yang seri high end-nya ya. Ini seri 7 ya. Nah, Revo 7 10 in juga. Nah, kita mulai dari bahas produk yang Crescendo Revo 1 dulu ya, guys. Oke. Nah, oke Dre, gini, subwoofer ini yang Revo 1, kalau saya lihat ini spesialnya apa dibandingin dengan merek lain? Oke, yang pertama kita punya one piece cone. Jadi supaya suara yang dihasilkan itu langsung, direct, nggak ada gangguan, konusnya satu cone. Kemudian ini simple, jadi nggak ada karet-karet kalau kita baut di sini. Biasa kalau ada karet, kemudian surround-nya ini bisa ikut kena baut dan lain-lain. Ya. Ini kita siapkan ring plastiknya sehingga kalau kita baut, dia nempelnya ke plastik ini, jadi nggak menimbulkan kebocoran. Kemudian konstruksinya juga cukup baik dengan rangka yang cukup solid, terminal yang baik, kemudian ventilasi yang cukup besar. Jadi subwoofer ini untuk di harganya salah satu yang saya pribadi suka. Ya, ini salah satu kayaknya best seller nih di ini tempat best seller kita saat ini. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit lah dibandingin preview model sebelumnya lah, Evo 1. Ini kan penggantinya Evo 1 kan? Betul. Ya, ada kelebihan dibandingin model sebelumnya. Jadi begini, waktu Evo kita berpikir bahwa orang akan bikin boxnya antara shield atau port. Jadi saya bikin speknya di tengah-tengah. Bisa shield, bisa port. Tapi nggak maximize dua-duanya. Pada kenyataannya setelah kita evaluasi sangat sedikit orang yang bikin port. Mungkin Dynamic salah satunya. Tapi sedikit itu pun. Nggak semua mobil karena tingkatnya rumit. Nah, di seri Revolution kita berubah konsep. Oke, kalau begitu kita optimize saja sekalian untuk box shield. Keuntungannya apa? Boxnya bisa kecil. Jadi ini kita optimize untuk 18 liter sampai 20 liter. Jadi nggak sampai 1 kubik feet, mungkin 0,75 kubik feet. Untuk subwoofer ini kalau kita taruh katakan mobil Avanza, Expander itu di pojok itu kecil sekali boxnya. Ya memang sekarang trennya orang maunya sesimpel mungkin dan nggak makan tempat banyak ya. Betul. Jadi bisa cukup kencang dengan box yang kurang lebih sebesar kardusnya dia aja. Kalau itu kan segi box ya. Kalau segi suara dibandingin model sebelumnya gimana? Ya karena ini kita optimize untuk shield box. Kalau sama-sama di shield box, ini jauh lebih feel-nya lebih enak, lebih nendang, lebih berasa dan bisa room lock gitu, bisa ngisi sehingga ruangannya itu penuh dengan bass. Nah itu salah satu yang dicari orang kan, kadang mau lagu beat, ruangannya penuh sama bass gitu. Nah ini bisa dengan ukuran box yang relatif kecil, 18 liter. Target kita itu sih, satu biji 10 inch di mobil-mobil normal di Indonesia bisa full satu mobil room lock penuh dengan bass gitu. Dan headroomnya maksimal gitu. Makanya kebanyakan tuh customer saya suka bingung. Dia mau bassnya ngisi ruangan, cuman sebelum-sebelumnya ya memang saya saranin 12 in. Cuman kendalanya ya di boxnya terlalu besar apa. Nah ini jadi kayak salah satu solusinya lah, nggak perlu 12 in, jadi 10 in aja cukup, bisa ngisi semua bass ruangan ya. Mobil dengan box yang kecil. Dengan box yang kecil. Nah ini juga power handlingnya
gimana? Berapa watts ini? Ini nggak besar, ini 150 sampai 300 watt aja. Jadi nggak perlu watt-watt besar. Ampli-ampli normal pada umumnya udah bisa. Oh, ya. Jadi power 4 channel, contoh lah Revo 3 udah bisa lah ya? Bisa, Revo 3, nanti yang keluar baru nanti Revo 1 pun bisa. Dan kita lihat bisa gerakannya aja linear dan tidak terlalu berat. Ya, saya terus terang sih, saya udah pasang sih di mobil race ya. Itu pakai power Evo 1 4 channel. Juga bagus. Ya, kencang lah. Kencang. Nah, efisien. Ya, saya suka karakternya Crescendo ini. Jadi dibandingin merek-merek subwoofer lain ya, dia bassnya dep gitu langsung berhenti. Betul. Jadi nggak ada buntut-buntutnya. Ini ciri khasnya subwoofer Crescendo ya. Yeah. Jadi kalau yang suka dengan bassnya yang sekali dep gitu berhenti, ya inilah pilihannya. Yeah. Nah, kenapa dia bisa efisien? Karena teknologinya overhang. Overhang ini seperti kalau mobil front wheel drive lah. Jadi efisien bensin, kemudian ya bisa cukup kenceng lah dengan mesin yang sama dibandingkan rear wheel drive. Nah, kalau ini udah lain cerita. Ini kalau mobil rear wheel drive. Jadi nggak seefisien ini. Ini butuh tenaganya 300 sampai 600 watt. Butuh power lebih gede, ya? Betul. Tapi hasil kualitas suaranya juga berbeda. Sama seperti mobil, rear wheel drive nanjaknya lebih kuat gitu. Ya bawahnya handlingnya lebih mantap, lebih enak gitu. Ya memang subwoofer ini termasuk seri 7, seri high-end-nya Crescendo. Nah, sekarang kita langsung ke Revo 7 ya. Iya. Nah, ini kalau boleh tahu ini develop berapa lama, Dre? Nah, ini lama ini. Ini kita develop ini 1 tahun lebih dengan tooling banyak sekali ratusan juta karena sangat sulit membuat subwoofer underhang sependek ini. Kalau kita bandingkan overhang segini, underhang segini ini udah istimewa. Jadi kalau ingat dulu kita Crescendo pernah bikin Etude 5, itu tingginya segini. Iya benar. Itu sama konsepnya underhang seperti ini. Beratnya 20 kg lebih, tingginya segini. Nah, untuk mengkompresi dia menjadi segini dengan berat 13,5 kg itu research-nya makan waktu lama. Dengan hasil yang hampir sama dengan berat yang hampir setengahnya dengan tinggi yang hampir setengahnya. Kira-kira itulah yang membuat subwoofer ini jadi istimewa. Nah, mungkin bisa kasih beberapa tips. Mungkin ada yang mungkin masih pengen tahu ya. Gimana sih tips-tips cara untuk ngelihat subwoofer ini bagus apa enggak gitu loh. Yang pertama kita bisa lihat dari konstruksi motornya ya yang di bawah ini. Kalau kita perbandingkan subwoofer seri 1, size magnet, top pole, bottom pole segini dengan ini diameternya. Ini udah 2 kali lipat lebih besar. Top pole-nya jauh lebih tinggi karena dia underhang. Jadi ini istilahnya kalau mobil ini motornya 2000 cc, ini 1000 cc. Itu yang pertama. Jadi cara ngelihat underhang enggaknya dari magnetnya besar sama miring. Ininya tinggi, top pole-nya tinggi, ini underhang. Nah, kedua kita lihat konusnya. Konus ini karbon. Karbon ini solid. Kalau kita ketok sama ini beda sekali bunyinya. Nah, ini karbon ini solid. Nah, karbon ini yang menghantarkan suara ke kita. Dia yang gerakin udara sehingga kita bisa dengar suara. Semakin solid ini, semakin padat bunyinya dan diem berhenti. Kalau ininya tidak solid ya ikut bassnya nggak bisa solid. Iya, jadi kayak ada buntut. Nah, terus kemudian kita lihat ini yang unik. Surround-nya masuk ke dalam. Ini surround-nya keluar. Kenapa? Kalau ini ke dalam, keuntungannya ketika dia bergerak ke atas bawah, dia nggak terlalu tinggi loncatnya. Kalau seperti ini kan loncatnya tinggi. Jadi ini tujuannya supaya bisa masuk di ban serep, di atas ban serep. Jadi ini ban serep juga bisa? Bisa, karena dia nggak tinggi loncatnya. Karena ini surround-nya masuk ke dalam. Nah, itu salah satu. Paling tinggi berapa kurang lebih? Nah, paling aman kita kasih grill ini. Jadi ini juga yang membedakan dengan subwoofer lain. Kita udah kasih grill dengan desain yang sangat eksklusif, tulisan-tulisannya. Dan ini grill kita hitung sehingga dia tidak menghambat suara. Suara saya nggak begitu berkurang kan kualitasnya dibandingkan ini. Kalau kita pakai grill lain, suaranya langsung berubah. Nah, ini udah kita hitung. Kalau kita pasang ini bergerak sejauh apapun nggak akan mentok ke sini. Jadi kita lihat pergerakannya sangat
terbatas karena bentuk surround-nya masuk ke dalam. Jadi kita udah hitung seperti itu. Jadi ini salah satu tips perbandingan subwoofer kelas bawah sama subwoofer kelas atas high end. Betul. Jadi 3 hal, motornya, konusnya, kemudian surround-nya. Dan mungkin aksesorisnya adalah ini. Ini kalau ini rigid, ketika kita baut ini kan seperti menjepit subwoofer ke box. Jadi subwoofernya nggak bisa goyang. Kalau seperti ini kan plastik. Ya itu juga menunjukkan kelasnya, perbedaannya. Nah emang ini juga banyak sih subwoofer udah termasuk grill itu nggak banyak. Betul. Nah ini juga boxnya kecil, bahkan lebih kecil dari itu. Kalau ini 18 sampai 20 liter, ini cuma 15 sampai 18 liter. Jadi betul-betul ya segede subwoofer ini. Bahkan belakangnya pun kita tutup. Jadi kalau ini ditutup, kita ini bisa nempel ke box. Nempel nggak masalah. Jadi tinggi boxnya ya segini aja, dari box sampai ke sini. Kecil sekali, jadi tujuannya bisa dipakai di ban serep. Di ban serep atau di mana yang tempatnya sempit-sempit bisa. Tapi memang high quality, istilahnya ini race car, motornya underhung, rear wheel drive. Nah inilah subwoofer race car-nya, tapi nggak minta banyak lah. Boxnya tetap kecil. Iya, tapi ya boxnya cuma 300 sampai 600 ya nggak harus besar-besar kan, kebanyakan juga harus butuhnya yang 1000 ke atas gitu kan. Enggak, ini bukan subwoofer SPL. Jadi ini subwoofer SQ yang bisa kencang. Jadi katakan 450 watt nanti dengan 51 yang kita akan launching di akhir bulan November, itu udah optimize untuk ini. Atau seri 7 juga, 74, itu kurang lebih juga 400 sekian watt, itu optimize juga untuk subwoofer ini. Yang akan kita launching mungkin di akhir Desember. Jadi sekitar 400 watt juga udah optimize ya? Iya, 300 aja udah cukup, cuma 400 itu optimize. Ya, oke. Jadi jadi itu perbandingannya antara subwoofer low-nya sama seri atasnya. Betul. Nah itulah cara kita melihat sepintas, ngelihat fisik ya seperti itu. Tapi ya pasti kalau mau pasti didengerin di mobil. Iya. Saya terus terang juga ini sudah pernah pasang ya, dipakai buat competition. Nah saya waktu pasang itu juga memang nih subwoofer energinya besar sekali gitu loh. Jadi ini bikin boxnya juga nggak bisa sembarangan. Jadi benar-benar harus sealed gitu loh, nggak boleh ada bocor. Kalau bocor langsung suaranya beda lah, beda jauh. Boxnya pun harus duduk kuat di mobil. Kalau enggak, karena dia ini menggerakkan udaranya kuat. Jadi boxnya juga bergerak terhadap mobil, bisa loncat-loncat begitu. Jadi memang boxnya pun harus duduk kuat di mobil. Jadi nanti bassnya akan padat bulat gitu, gitu. Beda dengan subwoofer pada umumnya kan ngambang deng. Ngambang. Kalau ini padat bulat. Jadi mesti benar-benar rigid lah gini. Kalau supaya maksimal untuk subwoofer ini. Soalnya beda banget ketahuan. Sama ini sedikit pertanyaan. Nah, kenapa Pak Andre ini bikinnya kenapa semuanya single coil ya? Kenapa nggak double coil gitu? Bener juga pertanyaan yang kadang orang nggak kepikir. Kenapa kita single coil? Yang pertama, kalau double coil sulit menyeimbangkan antara voice coil satu dengan kedua. Yang kedua, buat apa double voice coil? Tujuannya kan supaya impedansnya turun, sehingga powernya bisa maksimal. Tetapi spesifikasinya juga semuanya akan drop. Karena yang diterima ampli seperti short circuit. Katakan 4 ohm, ampli masih terima normal. Kalau 2 ohm, udah semi short circuit. Kalau 1 ohm, udah hampir seperti short. Jadi spek dari ampli itu akan turun jauh, dari 4 ohm ke 2 ohm, 2 ohm ke 1 ohm turun. Jadi ampli akan optimal di mana? 4 ohm, pasti. Jadi buat apa kita turunkan amplinya? Karena nanti ampli kita 51, 4 ohm, 2 ohm, 1 ohm buatnya sama. Jadi kita bikin aja subwoofer yang 4 ohm. Jadi langsung 450 watt optimize. Dan juga kayaknya karakter subwoofernya juga berubah ya kayaknya. Berubah. Ketika kita turunkan, kita paralel, voice coil nggak akan seimbang pergerakannya. Kemudian impedansnya makin rendah, amplinya speknya turun. Kontrolnya makin jelek. Karena damping factor itu adalah perbandingan antara impedance amplifier dengan impedance speaker. Makin rendah impedance speaker, kontrolnya makin jelek. Jadi bassnya makin dengung. Ya, makanya kadang-kadang saya suka dengar lagu
bassnya kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada. Nah, yang harusnya ada tapi nggak keluar gitu. Betul. Tiba-tiba kenceng gitu loh. Ya. Jadi kalau mau kontrolnya bagus, impedance-nya ya 4 ohm. Kalau di home audio kan 8 ohm. Iya. Jadi stabil di 4 ohm semua gitu ya. Kita stabil, tweeter, mid-range, mid-bass, subwoofer semua 4 ohm. Sama. Jadi karakternya memang bener ada ini subwoofernya. Kita udah pikirin lah, semuanya harus seragam. Oke. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan tentang subwoofer terbaru dari Crescendo, Revo 1 dan Revo 7. Mungkin bagi yang ingin pertanyaan, bisa komen di bawah ini. Nah, nanti kita akan jawab ya. Oke guys, see you guys another video. Bye.